Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansa, ZT Malum. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Perkembangan New Zealand setelah penduduk Inggris dan sejak memperoleh status dominion. Pembahasan pertama yang akan saya presentasikan yakni latar belakang New Zealand. New Zealand yang juga dikenal dengan nama Selandia Baru merupakan sebuah negara yang terletak di sebelah tenggara Australia, Samudra Pasifik Selatan, yang beribu kota di Wellington. New Zealand pada awalnya adalah tempat pemukiman bangsa Maori, kemudian disusul oleh migrasi dari bangsa Polinesia tahun 1642. New Zealand ditemukan oleh pelaut Belanda bernama Abel Tasman. Setelah kedatangan James Cook dari Inggris pada tahun 1769, New Zealand menjadi daerah kekuasaan Inggris sejak tahun 1840. New Zealand resmi menjadi daerah koloni Inggris. Kemudian, untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang proses masuknya Inggris di New Zealand dan penduduk Inggris atas New Zealand. Pada Agustus 1939, pemerintah Inggris mengirim Kapten William Hobson ke New Zealand dengan kapal The Herald sebagai konsul Inggris dengan perintah untuk mencaplok bagian dari New Zealand dan menempatkannya di bawah kekuasaan Inggris. Misinya adalah untuk mengatur perjanjian dengan kepala Maori untuk kedaulatan atas semua atau setidaknya lebih dari bagian negara. Oleh karena itu, tidak lama setelah kedatangan para pemukim New Zealand, perusahaan Microsoft Pula Utara bahwa Kapten Hobson memperoleh tanda tangan pertama dari kepala suku Maori untuk perjanjian di Waitangi. Kemudian materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang kondisi politik, sosial, dan ekonomi New Zealand pada saat pendudukan Inggris. Kondisi politik. Dalam bidang politik atau pemerintahan New Zealand pada saat pendudukan Inggris pastilah sangat diatur dan tergantung oleh Inggris. Di dalam pemerintahan New Zealand, peran parlemen sangat berpengaruh. Proses pemilihan parlemen anggota parlemen dilakukan dengan hak pilih umum untuk setiap orang dewasa dan meliputi pemilihan rahasia. Semua warga negara Inggris dan negara-negara persemakmuran yang telah tinggal selama setahun dan menjadi penduduk biasa di New Zealand berhak mengeluarkan suara dalam pemilihan, dengan perkecualian bagi mereka yang cacat mental dan terlibat dalam perbuatan-perbuatan kriminal tertentu. Kedua itu kondisi sosial. Pengaruh Inggris dalam penyebaran atau jumlah penduduk di New Zealand sangat dirasakan dengan adanya imigran. Sejak tahun 1840, ketika kedaulatan Inggris mulai dan diperluas sampai ke New Zealand, dan permukiman orang-orang Eropa yang terorganisir, permukiman kebanyakan datang dari Inggris, Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Tetapi ada beberapa yang datang dari Australia. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi sosial. Perubahan ekonomi dan sosial berlaku pada tahun 1980-an di bawah kerajaan buruh keempat. Kebanyakannya diketahui oleh materi keuangan Roger Douglas dan ia dikenali sebagai Rogernomics. Menurut sensus tahun 2001, populasi New Zealand ada 3.820.789 jiwa. Negara ini memiliki tingkat populasi yang rendah dengan perbandingan 11 orang setiap kilometer perseginya.
Kondisi sosial. Pengaruh Inggris dalam penyebaran atau jumlah penduduk di New Zealand sangat dirasakan dengan adanya imigran sejak tahun 1840, ketika kedaulatan Inggris mulai diperluas sampai ke New Zealand dan permukiman orang-orang Eropa yang terorganisir. Pemukiman kebanyakan datang dari Inggris, Kolonia, Irlandia, dan Wales, tapi ada beberapa yang datang dari Australia. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Perekonomian negara New Zealand bertumpuk pada perdagangan hasil laut sejak abad ke-19. Ketika bangsa Eropa membuat koloni di pulau itu, kebanyakan dari infrastruktur negara dikembangkan dengan menggunakan modal dari luar negeri. Barang-barang impor dan pinjaman dari luar negeri dibayar dari hasil ekspor daging dan mentega beku. Sekian dari saya lanjutkan lagi kepada rekan saya. Bismillah, langsung saja melanjutkan pembahasan materi dari rekan sebelumnya. Kondisi ekonomi. Pada akhir tahun 1960-an, New Zealand dihadapkan pada permasalahan ketidakseimbangan BOP pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi proaktif untuk menjaga standar hidup tinggi masyarakat di tengah pinjaman luar negeri yang terus membengkak. Permasalahan ekonomi tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1970-an. Pada awal tahun 1970-an, New Zealand mengalami kemerosotan perekonomian yang sangat drastis. Keadaan ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak yang berakibat pada berkurangnya permintaan dunia terhadap barang-barang primer New Zealand dan tersendatnya akses New Zealand ke dalam pasar Inggris setelah terbentuknya Uni Eropa. Beberapa faktor lain seperti krisis minyak juga turut mempengaruhi keberlangsungan ekonomi New Zealand yang selama beberapa periode sebelum tahun 1973 sempat mencapai tingkat kehidupan standar seperti Australia dan Eropa Barat. Kesimpulannya, penemu New Zealand pertama kali adalah Abel Tasman, navigator berkebangsaan Belanda. Namun Belanda tidak kembali lagi ke New Zealand. Kemudian Kapten James Cook bersama Joseph Banks, ahli biologi dari Angkatan Laut Inggris, mengadakan suatu penyelidikan yang seksama tentang pesisir pantainya dalam 3 kali pelayaran yang dimulai tahun 1769. Setelah itu, banyak orang-orang Inggris yang melakukan migrasi ke New Zealand. Hal tersebut memicu banyak konflik dengan penduduk asli, suku Maori. Kemudian muncullah perjanjian Waitangi antara orang Inggris dengan penduduk asli, yaitu suku Maori. Baik, terima kasih. Itulah presentasi kami tentang materi dari kelompok 8. Saya mengucapkan terima kasih dan juga mewakili teman-teman memohon maaf apabila banyak kekurangan dari presentasi yang kami lakukan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.